bilang Prabowo menang. Katanya sampai sekarang kok belum dilantik. Ada apa ya? Pak Anies itu orang cerdas. Dia dosen para dosen, kepala lembaga survei. Hati-hati, Prabowo itu nggak ada. Makanya berpikir tuh punya pendidikan itu dipakai. Surat terbuka untuk Pak Prabowo Subianto. Terserah Bapak mau ngasih kursi ke siapa aja kecuali Anies Baswedan. Ora oleh, pokoknya fik ora debat. Ora oleh. Aku demo ning sosmed sampai Anies Baswedan masuk kabinet sampean. Ingatlah Pak, perjuangan kami ini pendukungmu. Rakyat yang mencintaimu, ojo sampai kami kecewa melihatmu memasukkan si manis-manis kui ke dalam kabinet. Ora iso. Ora oleh pugei. Anies Baswedan itu kan dia rumah dia kan pakai joglo kan. Yang di Jakarta nih. Yang Jakarta ini. Itu dia nggak sengaja dia beli sama arsiteknya beli sama temen gua. Temen gua. Nanti kalau ke Tawangmangu ketemu tuh. Tak suruh datang dia. Sebenarnya bukan urusan mau bikin joglo, enggak. Aku ada urusan lain sama dia. Dia mau ketemu aku, ngomongin itu sebenarnya. Itu joglonya itu punyanya Kasan Besari. Wali besar tuh. Hasan Besari. Iya, Hasan Besari. Itu nenek moyangnya Kiai Gontor. Jadi Kiai Gontor tuh nenek moyang itu Hasan Besari. Itu keramat lah, pokoknya wali keramat Hasan Besari. Nah, itu joglonya itu aslinya dijual ke pengepul, terus dibeli sama arsiteknya Anies Baswedan. Sekarang ada di rumah Anies Baswedan. Nah, orang-orang itu percaya gitu. Jadi kalau lu dulunya bukan orang besar, ya lu nggak bakal punya rumah joglo, nggak bakal kepingin, nggak bakal punya. Gitu. Jadi nggak bakalan dapat juga. Ya? Nah, sekarang ini ada desas-desus pemerintahan Ponorogo itu mau minta balik. Ini belum ada di berita nih. Kita balik. Iya. Atas nama Cagar Budaya. Ini belum masuk berita ini. Sampai segitunya ya? Iya. Ya, itu artifak gitu kan. Iya. Tapi diminta balik dibeli nggak? Ya nggak tahu. Diambil paksa. Nggak taw. April ini adalah awal aksi kita. Tidak banyak nggak apa-apa karena kita terus berjuang. Tanggal 5 kita akan lihat seperti apa. Apakah rakyat masih diam atau hanya ribut di medsos, atau kita akan kembali ke sini di Patung Kuda, dan puncaknya di tanggal 19 dan 22. Kita undang semua rakyat Indonesia untuk turun ke Majelis Konstitusi agar tidak menjadikan MK sebagai majelis kekuatan atau majelis keluarga. Tetap semangat, konsisten, istiqomah, dan Allahu Akbar, merdeka. Kedaulatan akan kembali ke tangan rakyat ketika rakyat istiqomah memperjuangkannya dengan sepenuh hati. Dari sini kita tekadkan bahwa perjuangan kita tidak ada kata lelah, pengabdian kita tanpa titik akhir. Mari kita selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia dari tangan-tangan zolim, dari para penguasa dan oligarki yang menindas rakyat. Kita tekadkan perjuangan kita sampai rakyat mengembalikan kedaulatannya kepada seluruh Nusantara, rakyat Indonesia. Yang masih cinta kepada bangsa negaranya, cinta konstitusi, cinta akan keutuhan NKRI. Ayo sama-sama hadir tanggal 5, tanggal 19, tanggal 22 April. Kita kawal sidang MK. Ingat, bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang, bukan bangsa pecundang. Kemerdekaan Indonesia adalah atas perjuangan para ulama, kiai habaib, dan para tokoh-tokoh panding badar, bukan pemberian daripada Jepang, bukan pemberian Belanda, apalagi pemberian Cina. Maka saya serukan untuk turun ke jalan, untuk bisa menyuarakan hati nurani rakyat, untuk mengawal MK. Insya Allah diberikan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sih. Ya nggak masalah. Masih banyak yang lain. Masih banyak. Nggak didukung dia nggak apa-apa. Biarlah.
siapa dia? Masih banyak yang lain-lain kok. Peduli amat dong. Kita tetap prinsip, niat benar, inna a'malu biniat. Bala tentara Allah tetap bersama kita. Amin. Bu, satu lagi. Ya. Ini kan dapat dipastikan. Ya. Dapat dipastikan si Samsul itu menang. Ya. Nanti kan ibu ada anak sekolah, ada kantor istri, ada kantor suami atau kantor lain. Terus tiba-tiba suruh dipasang. Ibu kan pasti lihat itu di kantor anak, di kantor suami. Ya. Gambarnya Samsul sama si Wowok, gimana tuh Bu? Ya nggak rela lah. Nggak rela. Kalaupun terpaksa ngikutin peraturan sistem yang berjalan dengan curang, saya udah terapkan ke anak cucu saya. Terus gambarnya mau diapain yang udah ditempel di kantor kayak kemarin gambarnya si Joko sama gambarnya si... Ya itu dalam keadaan terpaksa kan. Sudah berjalan sistem mau bagaimana lagi, tapi kita kan berusaha ikhtiar. Wahai penguasa yang hari ini berkuasa, jangan kau pikir kami semua tidak tahu ini semua rekayasa. Hari ini cukup sudah, Bawaslu KPU curang. Kami minta MK untuk adil dengarkan suara hati rakyat. Kita harus bersatu, rebut demokrasi, rebut kedaulatan rakyat. Jangan dengarkan ocehan-ocehan yang bilang dia sudah menang. Itu semua rekayasa. Itu semua rekayasa, kita tahu semua itu rekayasa. Kalau kita mau menang, kita harus bersatu, ibu-ibu, bapak-bapak. Benar? Yang kita lihat hari ini, yang jelas-jelas sudah ada adu domba antara pihak-pihak yang di sana juga termasuk pengkhianat demokrasi. Betul, disuruh didik ya sekolah oleh orang-orang tuanya, bukan menegakkan demokrasi, tetapi kembali sebagai pengkhianat demokrasi. Namanya siapa Mas? Namanya Muslim. Mas, ingin tahu kenapa turun aksi sini? Sementara maaf ya, kondisi Mas kan ada kurang tongkat. Karena kan saya mau presiden itu kalau mau menang jujur, jangan curang. Nggak takut Mas? Kalau ada apa-apa nggak takut? Nggak takut, saya takut kepada Allah, nggak takut siapa-siapa. Saya nggak percaya rakyat Sumatera Utara nggak percaya Prabowo menang. Yang percaya Prabowo menang, mendingan pindah agama aja, udah itu aja. Oke Mas, ada satu kata terakhir Mas? Ada. Lawan gitu. Yang percaya Prabowo menang, pindah agama. Agamaku Islam, dia nggak percaya. Oke. Terima kasih Mas. Kalau bisa di dalam sini, Pengadilan Jakarta Pusat, silakan datang Jokowi. Saya mau ketemu sama Anda. Saya tidak takut ke Anda ini presiden. Bukan presiden, tukang sapu kok. Maju lagi jadi gubernur Jakarta itu isu untuk mengalihkan perhatian dari persoalan pilpres. Seakan-akan pilpres sudah selesai, ya kan? Anda jangan terjebak. Ya Pak. Pertama di mana kita ajakannya Pak? Udah pertama di mana Pak? Iya Pak. Cukup warga Jakarta yang tahu waktu jadi gubernur DKI. Ini yang warga Jakarta coba deh bersuara di sini. Gimana sih Jakarta semenjak kepemimpinan Pak Anies? Coba kalian nilai dari 1 sampai 10. Komen di bawah. Jujur gue kepo banget nih. Biar warga Jakarta sendiri yang nilai. Anies itu kacang lupa kulit. Jadi gubernur kan yang mendukung Prabowo. Tapi nyatanya menjelek-jelekan Prabowo supaya Prabowo tidak dipilih oleh masyarakat Indonesia. Sifatnya memang jahat. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan.
Anda udah menang, it's okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Pak Ahok tidak akan pernah bersatu dengan Pak Anies. Sekarang dia bilang Pak Anies tidak negarawan. Mohon maaf nih, saya juga tak setuju terhadap statement Pak Anies yang bilang pribumi dan segala macam. Saya sangat tidak setuju, saya mengutuk kata-kata itu. Itu Muhaimin Iskandar pasti akan menjadi tersangka. Ya. Jadi setiap akan diperiksa itu ada hambatan politis, psikologis, karena selalu dituding ingin menjegal Anies. Karena formula itu kan itu psikososial. Sehingga KPK itu setiap nyebut mau menyelidiki gitu, orang mau demo, KPK-nya mau dibakar. Kalau ini ya untuk menjegal gitu. Sehingga ya gamang. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E itu tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjegal Anies gitu. Sehingga sekarang ya kalau pertimbangan politisnya begitu, saya bilang silakan aja KPK. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bahkan saya ya, KPK itu bukan. Kalau Anda tanya ke saya, Anda pedulikan itu tegakkan. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Mas Anies pernah terkait dengan dengan kasus Formula E, kemudian Mas Ganjar terkait dengan IKTP, kemudian Pak Gus Muhaimin terkait dengan kasus yang lain, dan mereka pernah dipanggil KPK. Nah, kemudian dia jelaskan karena ada proses kasus itu, bisa jadi pasca Pilpres ada yang jadi tersangka. Itu pendapat seorang Fahri Hamzah. Kalau ada proses yang kemarin misalnya tertahan karena kan berdasarkan kebijakan penegak hukum terhadap para calon termasuk para caleg itu dihentikan. Ya, orang yang sudah diperiksa ya dihentikan ketika dapat status sebagai caleg atau capres atau cawapres. Ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika, artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Pak Prabowo, itu sebelumnya Pak Prabowo sudah menyumbangkan 400 miliar untuk pencalonan Pak Anies sebagai gubernur. Nah, itu kalau kita bicara etik di mananya? Dan kalau Mbak bilang Pak Prabowo hanya mengejar kekuasaan, saya tanya, sekarang Pak Anies memangnya maju jadi capres itu mengejar apa? Saya tanya, apakah nggak mengejar kekuasaan sebagai calon presiden? Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan, yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Kalau berbicara ordal, lupa waktu jadi gubernur. TGUPP, lupa dia. Ordalnya dia itu tim sukses
kasus dia itu semua di sana. Jadi Anies itu banyak yang dia omongin, padahal dia melakukan hal yang dia pertanyakan. Mas Anies, Mas Anies. Mas Anies, Mas Anies, masa sih angin kok sampai nggak punya KTP lo ya? Angin keluar, angin masuk, angin keluar, masuk angin, angin dodo ya, angin puting beliung, wes angin-anginan itu kok semua bisanya nggak punya KTP itu lo ya? Angin dari Jakarta ke Lampung ke Sumatera ke Jawa itu ya, kok bisanya liar begitu? Sama seperti air hujan ya, air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya, itu air parkir ya, air yang parkir Mas Anies, Mas Anies. Mau punya pemimpin yang seperti itu ya, mau punya pemimpin yang seperti itu, dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya. Air hujan jatuh ke bumi, nggak boleh masuk gorong-gorong. Yang banjir itu bukan banjir, itu parkir, Mas Anies, Mas Anies. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Mas Anies, Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul, mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak ada dibangun. Mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Anies siapa belakangnya? Oligarki satu, HTI, FPI. Masa Indonesia bukan cari orang Yaman, Indonesia cari nyaman. Anies ini keliling-keliling Indonesia mau ngapain sih? Bingung saya ngelihat. Menawarkan perubahan tapi tanpa konsep dan gagasan. Apa yang mau dirubah dan perubahannya seperti apa? Apakah akan merubah negara Pancasila menjadi negara khilafah juga nggak jelas. Jadi perubahan apa yang mau ketawarkan nih? Jadi jangan berharap dapat lotre lah nih tiba-tiba jadi presiden Indonesia. Nggak, Indonesia ini terlalu luas, terlalu besar. Jangan bermimpi lah. Bicara ke sana ke sini keliling Indonesia seolah-olah paham dan mengerti masalah negara. Lawang jadi gubernur aja 5 tahun kamu nggak ngerti masalah Jakarta. Apa yang kamu lakukan dengan Jakarta?
Nggak ada nih, nggak ada. Masalah Jakarta segitu banyak tak satu pun yang selesai. Yang ada malah kerusakan bertambah. Anies hendak jadi presiden, hendak mengadakan perubahan. Perubahan apa nak kau buat? Nak kau balik Indonesia ni telontang jadi telangkup. Yang sudah maju dipandang mata dunia, hendak kau manakan lagi? Apa yang makanya kalau nak baca itu pidato tuh, hendak merubah Indonesia, sebutkan apa yang hendak dirubah. Jangan kata rubah ada, tapi yang hendak dirubah tak ada. Serupa dengan rekam jejak. Lihat rekam jejak. Apa rekam jejak kau di Jakarta? Apa yang kau jaga di Jakarta? Bukan yang ada kalau jaga di Jakarta kau bilang rekam jejak, seakan pidato rekam jejak saja. Gaya orang nanguk kau bodoh-bodoh saja, orang nak pidato kau pembodoh-bodohan. Kau anggap orang Indonesia ini bodoh semua, yang pintar orang Yaman. Yaman. Nantau kau Yaman salah nantau kau. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Perjalanan Pak Prabowo Subianto ke dua negara sahabat kita, Cina dan Jepang, belum lama ini memang menimbulkan sebuah tanda tanya. Ada keanehan, ada ketidaklaziman dalam kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kali ini. Pak Prabowo belum resmi sebagai presiden terpilih sebelum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, bisa jadi bila mana benar Pak Prabowo diterima Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Kishida sebagai presiden terpilih, itu adalah penghinaan terhadap proses demokrasi di Indonesia dan juga penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi. Sungguh nggak lazim seorang menteri pertahanan diterima oleh kepala negara. Dan kalaupun Pak Prabowo dianggap sebagai presiden terpilih Indonesia, kita harus ingat kalau sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi sedang berlangsung. Bagaimana tidak, di Cina, Pak Prabowo bertemu dan berdiskusi dengan Presiden Cina Xi Jinping. Sementara itu di Jepang, dia diterima dan berdiskusi dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Lagi pula, mengapa Pak Prabowo ini harus terburu-buru berangkat ke Cina dan Jepang dan meminta diterima oleh Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Kishida? Tapinya, yaitu tadi, bagaimanapun sebuah skenario sudah dirancang, seyogyanya kita tetap menghormati proses demokrasi yang kita punya. Sudah seyogyanya kita menghormati peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi. Bisa jadi juga kunjungan Pak Prabowo menemui Xi Jinping dan Fumio Kishida adalah permainan politik. Semacam gimmick politik yang ingin memberikan kesan kalau proses Pilpres sudah selesai dan sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi cuma formalitas belaka. Itu cuma sebuah formalitas belaka dan gak bakalan mengubah hasil ketetapan Komisi Pemilihan Umum.
Jadi, walaupun Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden selama sekitar 6 bulan lagi sampai akhir Oktober 2024 ini, tapi pada kenyataannya, pusat kekuasaan di negara kita sudah mulai bergeser ke Pak Prabowo. Apakah dengan pertemuan ini, di mana Presiden Cina dan Perdana Menteri Jepang saja bertemu dan berdiskusinya dengan Pak Prabowo, bukan lagi dengan Pak Jokowi? Apakah ini pertanda buat politisi-politisi di Indonesia dan juga para relawan kalau yang sekarang ini menentukan di negara kita adalah Pak Prabowo, bukan lagi Pak Jokowi? Atau, nah ini yang bikin curiga. Ini yang bikin kita jadi curiga. Seru nih. Pertanyaannya jadi muncul ke permukaan adalah, apakah pertemuan Pak Prabowo dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Kishida adalah sebuah pertanda? Ini adalah sebuah simbol penting tentang mulai beralihnya kekuasaan di negara kita dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Ada beberapa indikasi kalau sekarang ini kekuasaan Pak Jokowi memang sudah berangsur surut. Dia bukan lagi faktor yang didengarkan oleh para politisi yang sudah mulai move on. Salah satu indikasi terpenting adalah pembahasan soal Undang-Undang Daerah Aglomerasi Jakarta di Dewan Perwakilan Rakyat. Pemimpin Dewan Kawasan Aglomerasi akan mempunyai kekuasaan dan akses yang besar terhadap pusat ekonomi Indonesia. Dia juga bakalan mendapat sorotan yang besar, melebihi sorotan yang didapat oleh seorang gubernur Jakarta selama ini. Coba deh kita bayangkan, kawasan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya adalah pusat dari Indonesia. Konon, sekitar 60% ekonomi Indonesia berputar di kawasan Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Bogor ini. Dalam keputusan akhir di DPR, Dewan Kawasan Aglomerasi bakal dipimpin orang yang ditunjuk oleh Presiden. Dia akan dipilih oleh Pak Prabowo, bila mana benar nanti Pak Prabowo ini jadi dilantik sebagai Presiden. Manuver menguasai Dewan Kawasan Aglomerasi memang sangat membahayakan. Dia berpotensi menciptakan matahari kembar dalam kepemimpinan Indonesia ke depannya. Jadi, coba kita bayangkan kalau Wakil Presiden menguasai kawasan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya. Dia bakal mengurusi 60% ekonomi Indonesia, bakal ada di pusat ekonomi Jakarta. Sementara itu Presiden terpilih cuma bakal mengurusi 40% ekonomi Indonesia dan berkantor di tengah hutan Kalimantan, di IKN yang masih serba terpencil. Pada mulanya, pemerintah merencanakan daerah aglomerasi Jakarta bakal diawasi oleh Dewan Kawasan Aglomerasi yang diketuai oleh Wakil Presiden. Kelak, lembaga yang sangat berkuasa ini bakal diketuai oleh Gibran. Tapinya, rupa-rupanya manuver Pak Jokowi buat memberikan panggung dan akses ke berbagai sumber daya kepada Gibran tersebut langsung tercium oleh partai-partai. Maka langkah ini pun mereka blok. Dan pada kenyataannya, partai-partai itu termasuk Gerindra dan Partai Golkar, dua partai besar yang semula ada di kubu Pak Jokowi, mereka semua sudah nggak mau lagi memberikan karpet merah kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Makanya usulan pemerintahan Pak Jokowi untuk kawasan aglomerasi pun ditolak mentah-mentah oleh partai-partai di Dewan Perwakilan Rakyat. Bila mana rancangan undang-undang kawasan aglomerasi yang diajukan pemerintah diterima dengan begitu saja oleh partai-partai di DPR, itu sama saja mereka memberikan karpet merah dan panggung yang tinggi buat Gibran. Tapinya nih, rupa-rupanya niat Pak Jokowi buat mengangkat anaknya memimpin kawasan aglomerasi itu sudah tercium oleh partai-partai. Semua mulai merapat ke Pak Prabowo dan semua mulai meninggalkan Pak Jokowi. Nah, gimana menurut kalian? Dari dua peristiwa yang sudah dibahas ini, dari pertemuan Pak Prabowo dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Kishida, dan juga dari gagal lolosnya usulan Wapres memimpin kawasan aglomerasi, dari dua peristiwa penting ini kita sudah bisa mencium kalau pendulum kekuasaan memang sudah mulai bergeser. Kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik identitas adalah hanya Anies Baswedan. Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies.
salah satunya dari kelompok khilafah. Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan, padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras. Buat saya, apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies? Saya akan membantah pernyataan itu. Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas. Mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden? Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih. Politik identitas ini sangat berbahaya. Politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik. Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama. Seorang kandidat akan dipilih karena agamanya, terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM. Ketika politik identitas digunakan, maka ini akan berpotensi konflik, karena usai pemilihan, konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Masalahnya, ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas, yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam proses menjadi gubernur, kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok, sampai akhirnya Ahok dipenjara. Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies. Dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat, tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus. Dia gagal sebagai rektor Paramadina, gagal sebagai menteri, dan gagal sebagai gubernur. Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies. Itu saja opini saya. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.